Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masniwati, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Sinjai, Angkatan 2, Kelompok 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan resume agenda 2 dengan materi akuntabel dan kompeten, di mana akuntabel dan kompeten ini merupakan salah satu core values ASN, yaitu berakhlak. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang akuntabel? Jadi, ada beberapa cara, yaitu melalui kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Adapun panduan perilaku atau kode etik akuntabel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu yang pertama, melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Berikut ini merupakan alat akuntabilitas di Indonesia. Yang pertama yaitu Strategic Plans, yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan Restra untuk SKPD, serta SKP untuk PNS. Yang kedua yaitu kontrak kerja, di mana kontrak kerja ini dibuat setiap tahun yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Yang ketiga yaitu LAKIP atau laporan kinerja, yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Berikut ini adalah 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kerja, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi tersebut. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab dan kapan dilaksanakan, serta biaya yang dibutuhkan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Kemudian, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumen dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Core values selanjutnya yaitu kompeten, di mana kompeten ini adalah mampu melakukan sesuatu dengan baik. Kompeten merupakan keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik dan dapat memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan yang spesifik. Sesuai Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, meliputi yang pertama kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, dan yang ketiga kompetensi sosial. Sesuai Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial atau kultural. Berikut ini merupakan cara meningkatkan kompetensi diri, yaitu dengan cara merubah mindset,
belajar dengan hedagogik, memanfaatkan sumber keahlian pakar, dan melakukan jejaring formal maupun informal. Adapun prinsip pengembangan kompetensi ASN, yang pertama, upaya peningkatan kompetensi dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Berikut ini merupakan kode etik kompeten. Yang pertama, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Itulah tadi resume materi core values berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.